Shalom Bapak Ibu. Mari pada sore hari ini kita luangkan waktu kita untuk mengikuti doa Rabu pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kini pada sore hari ini Tuhan, kami akan memulai doa Rabu kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan nantinya Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan bisa memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, kami akan memulai doa Rabu ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan sebuah lagu Besar Anugerah-Mu. Kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan satu lagu pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan.
Tuhan, kita sudah bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Saat ini kita akan mendengarkan renungan dari hamba-Nya. Kita akan menaikkan pujian seperti rusa yang haus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami. Engkau memberikan berkat kepada kami, pemeliharaan, sukacita, orang-orang terkasih di dalam keluarga kami, di sekitar kami, dan segala siapapun yang mendukung kami. Dan sampai saat ini kami hidup itu karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena sampai saat ini ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Melalui media sosial ini, kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dan akan merenungkan firman-Mu. Kami berharap Tuhan, firman yang ditaburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu tertanam dalam hati kami, tumbuh dan berbuah, sehingga kami dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu.
Kami rindu Tuhan, Kau pakai kami sebagai alat Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami dan di tengah-tengah masyarakat, supaya nama-Mu dimuliakan oleh orang-orang yang melihat Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih, kami serahkan waktu ini, pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Kita bisa menyimpulkan sesuatu yang tidak terlihat itu adalah sesuatu yang ada. Seperti contohnya virus corona. Dia nggak terlihat secara kasat mata, tetapi kita meyakini semuanya bahwa virus corona itu ada. Bahwa kalau dia tidak terlihat itu bukan kesalahan virus corona, karena dia kecil, tidak. Tapi karena keterbatasan panca indera kita untuk mengerti virus corona. Sehingga kita memerlukan teknologi, kita memerlukan alat bantu untuk mendeteksi, untuk mengerti virus corona. Sehingga saat ini kita bisa melihat virus corona bentuknya seperti rambutan, seperti duren. Itu karena alat teknologi tersebut. Kita lihat di media-media, kita lihat di poster-poster, di gambar-gambar, dan dia real ada. Kalau saat ini ada orang yang nggak percaya virus corona, waduh saudara, berarti orang ini mungkin dia tidak percaya kepada teknologi, tidak percaya kepada pengetahuan, tidak percaya kepada akal sehat, bahwa apa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Memang kita nggak bisa melihat, tapi ada. Sama seperti Allah kita. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara tidak akan berani menyangkal bahwa Allah itu tidak ada. Dan dia nggak terlihat, tapi Bapak Ibu Saudara dan saya percaya ada. Nah, kesimpulan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kepada Allah itu bukan karena kita pernah melihat atau ada teknologi yang khusus untuk mendeteksi Allah ada atau tidak, ada mikroskop atau ada teropong bintang yang bisa meneropong bahwa Allah ada, tidak. Bukti bahwa Allah ada itu adanya pengalaman hidup bersama Dia. Yang pertama adalah menuntut keyakinan, percaya iman kita kepada Allah. Karena di dalam iman itu adalah percaya tanpa melihat. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, lalu berangkat kepada sebuah ketaatan kita kepada Allah. Sehingga disitulah muncul pengalaman pribadi kita bersama Allah, karena dasar kita sudah percaya kepada Allah. Dan di saat-saat inilah, masa-masa sulit corona seperti ini, pandemi seperti ini, kita ini dituntut untuk berpengalaman bersama dengan Allah. Allah memang mengizinkan ini semuanya terjadi, dan Allah menginginkan kita anak-anak Tuhan berpengalaman pribadi dengan Allah di masa-masa sulit seperti ini. Sehingga pengalaman pribadi kita dengan Allah itu akan diperlihatkan Allah kepada orang-orang yang belum percaya. Sehingga pastinya mereka juga akan berubah dan terima Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus ada di dalam hati kita. Dalam keadaan sulit, susah, kita bisa menemui Tuhan di sana. Dalam badai kehidupan, kita bisa ketemu Tuhan di sana. Dan dampaknya adalah sukacita kita, damai sejahtera kita melimpah meluap. Dan orang pasti akan bertanya, kok bisa orang Kristen seperti itu? Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan dengan mengizinkan corona ada di dunia ini. Mungkin itu salah satu yang saya sebutkan, tujuan Allah mengizinkan virus corona itu ada. Dan saya rasa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu memberikan sebuah kesaksian hidup kita di dalam masa-masa sulit ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, masa-masa seperti ini momen penting bagi kita, kesempatan yang baik bagi kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus benar-benar ada dalam hidup kita.
Tapi Bapak Ibu Saudara, ada sebagian orang yang saat ini walaupun Kristen tapi berkeluh kesah tentang kehidupannya, ketidakmampuannya, ketidaksanggupannya itu melewati badai-badai kehidupan, baik itu keluarga, perekonomian, pekerjaan, dan sebagainya. Salah nggak Pak? Ya mungkin kita memiliki iman yang berbeda-beda. Tetapi kalau keluhan itu terus-menerus dikumandangkan, keluhan terus-menerus diucapkan setiap hari, sekalipun sudah terima Tuhan Yesus, sekalipun sudah membaca firman, berarti apa yang terjadi itu bukan kesalahan dari permasalahan itu, tapi masalahnya ada di dalam dirinya. Hanya percaya kepada akal saja itu tidak akan menolong kita untuk bisa mengatasi masalah. Hanya hafal firman Tuhan saja itu tidak akan bisa menolong kita untuk mengatasi segala pergumulan kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan hidup di dalam kita, sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang yang menang. Karena Yesus ada dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Tapi ada orang-orang yang hanya menggunakan akal saja, sehingga ketika firman tidak cukup, dia merasa firman tidak cukup menolongnya, dia langsung berangkat untuk mencari pertolongan dari pihak lain. Jika ada masalah, langsung pikirannya kepada orang lain. Nah, ada orang-orang yang tipe seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang seperti ini, dia tidak akan pernah merasakan mujizat Tuhan. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 53 ayat sampai 58 Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi sama seperti dengan orang-orang yang ada di Nazaret. Mereka sama sekali tidak menerima banyak mujizat. Ada mujizat, tapi tidak banyak. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, ini Nazaret tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pada saat pulang ke tempat asalnya, dan dia membuat mujizat di sana. Maka takjublah mereka berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu?" Artinya terjadi mujizat di sana. Sudah terjadi mujizat, kok ada orang-orang yang mempermasalahkan asal-usulnya Tuhan Yesus. Lu bapaknya kan Yusuf, ibunya Maria. Lah terus kenapa bapaknya Yusuf, ibunya Maria? Perkara dia mendapatkan kuasa untuk punya mujizat, memiliki mujizat, itu kan gak ada hubungannya dengan latar belakang. Nah ini saudara, pengetahuan mereka akan Tuhan Yesus itu justru menghalangi dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dia percaya adalah secara pengetahuan saja. Oh, Yesus anaknya Maria, anaknya Yusuf, saudara-saudaranya lu bersama dengan kita. Lalu dia kan tukang kayu. Terus apa yang bisa dia lakukan? Dan inilah yang membatasi orang. Hanya mau menerima mujizat dan pengajaran Tuhan Yesus loh saudara. Kok harus memberikan syarat? Ini seolah-olah kan orang-orang Nazaret punya syarat. Orang yang bikin mujizat dan orang yang punya kuasa dalam berkhotbah itu harusnya pakaiannya rapi, bukan anak tukang kayu. Kan seolah-olah seperti itu. Begitu mereka tahu bahwa itu adalah Yesus anak tukang kayu, langsung mereka kecewa dan menolak dia. Apa yang salah Bapak Ibu Saudara?
Yang salah adalah dia tidak bisa menerima Tuhan Yesus secara rohani, tidak mau terima dampak dari pelayanannya. Yang dia terima adalah secara akali. Loh, dia kan itu tidak mungkin orang tukang kayu itu bisa melakukan mujizat seperti ini. Ini mungkin sihir ini mungkin tipuan saja, ini sulap saja. Mungkin seperti itu. Dan pikiran ini bisa menjangkiti orang-orang di zaman sekarang. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang tuli, kan itu dulu, itu kan di Alkitab. Saya tahu, ayatnya saya tahu. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara dan saya menghidupi firman itu dan meyakini bukan hanya pengetahuan akal saja, tetapi benar-benar menghidupi firman itu? Apakah benar-benar kita beriman bahwa Yesus sanggup melakukannya di masa sekarang? Saya berdoa nggak kunjung-kunjung dijawab Tuhan. Orang-orang minta berkat langsung dijawab Tuhan. Ada ayat, ketuklah, mintalah maka akan diberi, ketuklah akan pintu akan dibukakan, carilah kamu akan dapat. Tapi aku minta nggak dapat. Saudara, pengertian-pengertian seperti ini membuat orang akhirnya menolak dia. Ya mungkin ada orang Kristen yang begini tidak terang-terangan menolak Tuhan, tapi ketika dia mencari pertolongan kepada orang lain, itu artinya menolak dia. Ketika dia tidak mau duduk untuk berdoa kepada Tuhan, berarti menolak Tuhan. Ketika mengabaikan firman Tuhan, berarti menolak. Yang dia pikir adalah firman Tuhan harus datang dari pendeta yang sekolahnya tinggi, yang berpakaian rapi. Ketika diberi firman Tuhan sama istrinya, sama anaknya, gak digubris. Kamu anak kecil tahu apa? Saudara, pada masa-masa saat ini Tuhan bisa hadir di mana saja dan hadir di dalam siapa saja. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk kita, asal kita mau merendahkan diri di hadapannya. Orang-orang Nazaret tidak mau merendahkan diri, tidak mau merendahkan diri menerima Yesus, anaknya Yusuf. Dan yang terjadi, tidak banyak mujizat yang terjadi di sana. Masih bagus berarti ada mujizat. Kalau sama sekali tidak ada. Dan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, masih bagus, masih hidup. Berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat. Saudara, lamanya jawaban doa yang kita nanti-nantikan bukan berarti jawaban doa kita tidak dijawab. Berkat Tuhan itu nyata. Tapi selama ini yang kita lihat adalah kenyataan hidup yang berat, yang pahit, yang akhirnya membuat kita trauma, sehingga kita selalu mengandalkan kekuatan kita dan orang lain yang nyata, yang kelihatan. Sedangkan Tuhan yang tidak kelihatan, nggak kelihatan, nggak ada, dianggap nggak ada, pertolongannya nggak ada, berkatnya nggak ada. Ini berkat dari orang itu. Yang dia lihat adalah manusia yang kelihatan. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang yang bertahan di dalam penderitaan ini, terus berharap kepada Allah yang tidak kelihatan, dia akan menerima sesuatu yang besar dari Allah. Pasti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Allah tidak kelihatan, tapi kita perlu meyakini supaya kita berpengalaman dengan Allah. Dan pengalaman itulah yang akan membentuk iman kita kembali untuk meyakini Dia. Dan keyakinan itu akan membentuk pengalaman hidup. Dan pengalaman itu akan membentuk iman lagi. Dan terus-menerus seperti itu. Akhirnya kita menjadi orang yang kuat ketika menghadapi masalah. Aku pernah melewatinya. Dan bisa menolong orang lain. Aku juga pernah melewatinya. Aku melakukan seperti ini ketika mengalami permasalahan itu. Sehingga banyak orang yang bisa ditolong dengan orang yang berpengalaman dengan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, saya harap Bapak Ibu Saudara dan saya orang-orang yang berpengalaman dengan Tuhan, yang walaupun tidak terlihat, tapi Dia nyata di dalam hidup kita. Amin. Bapa di surga, kami ingin berpengalaman dengan Engkau lebih lagi ya Tuhan, supaya kami bisa hidup menyenangkan hati-Mu dan juga dapat menjadi dampak bagi orang lain. Karena kekuatan yang Kau berikan itu akan menolong kami untuk mengatasi setiap masalah kami, dan juga bahkan menjadi berkat bagi orang lain yang memiliki masalah yang sama dengan kami. Tolonglah kami untuk bertahan di dalam hidup ini dan selalu berpengalaman dengan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa kepada Allah yang tak terlihat, tapi yang bisa kami rasakan, yang nyata melawat umat-Nya di masa-masa sulit ini. Amin. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian, Di Saatku Berbeban Berat. Saat ku berbeban berat,
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Bapak Ibu Saudara di rumah bisa mengaminkan doa yang saya naikkan, bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Kita berdoa bagi bangsa, bagi GGBI, Gereja Baptis Immanuel, dan gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami diperkenan Tuhan untuk hidup, beraktivitas, mengecap berkat Tuhan, dan juga bersekutu bersama saudara kami. Melalui media sosial ini, kami bersama-sama datang kepadamu, menaikkan doa-doa kami untuk negeri ini Tuhan. 76 tahun Tuhan sudah memberkati, dan saat ini terus Tuhan menolong bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi, semakin maju, semakin diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau berkati, teruslah Engkau memberkati mereka. Kesehatan, kekuatan kami harapkan berkat-Mu untuk mereka, supaya mereka dapat melakukan tugas dengan baik. Juga kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga setiap peraturan dapat ditegakkan, setiap keputusan dapat dilakukan dengan baik untuk kemajuan Indonesia, untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Berdoa untuk program pemerintah vaksin nasional. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengerjakan di dalam anak-anak-Mu, di dalam tim-tim yang ditaruh di daerah-daerah yang saat ini sedang mengadakan vaksinasi nasional. Kami berdoa Tuhan, biarlah tidak ada satu orang pun di Indonesia yang tidak divaksin, karena mereka memiliki hak yang sama untuk lepas bebas dari penyakit corona. Berdoa Tuhan untuk penanganan COVID di mana-mana ya Tuhan, di dunia ini, supaya apa yang mereka kerjakan, lakukan dalam penanganan COVID, orang-orang yang ada di garis depan yang saat ini bertugas di dalam kesehatan, Tuhan menolong mereka, membuat berhasil apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Merawat orang-orang yang terkena corona, memulihkan keadaan mereka, dan kiranya Tuhan akan juga memberikan kesehatan bagi setiap tenaga kesehatan yang berjuang di dalamnya. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami, dan kami berdoa Tuhan untuk GGBI, di mana tanggal 12 Agustus Engkau sudah mengizinkan pelantikan dari pengurus-pengurus yang baru ya Tuhan. Kami harapkan program 5 tahun ke depan, biarlah Tuhan yang akan menolong, baik itu perencanaan dan pelaksanaannya melalui keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Bersama-sama bersatu padu untuk menjalankan misi Tuhan di Indonesia ini. Kami serahkan Tuhan untuk BPN, Bamusnas, YRSBI, dan YBI. Biarlah Tuhan akan menolong mereka di dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Immanuel, pelayanan yang dikerjakan, dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik itu Gembala Sidang Pendeta Yoce Tairas bersama Ibu Marike, dan juga para diakon, panitia perancang, dan juga para koordinator yang melayani. Tuhan memimpin mereka, menjadikan mereka alat Tuhan yang luar biasa, yang selalu dinanti-nantikan oleh umat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan pelayanan yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap cabang yang ada di Ngantang, Kuluk Bali, Tumbang Tahai, Jaya Makmur, Kasongan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan gigih, berani, dan penuh pengorbanan. Kami mohon pertolongan untuk mereka. Dan juga jemaat-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, kesulitan hidup yang mereka alami, biarlah itu menjadikan pengalaman hidup bersama Tuhan, bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan mereka. Dan kami serahkan Tuhan untuk pelayanan di Simolangit. Kami serahkan segala pergumulan kami mengenai surat perizinan, keberadaan kami yang kami rindu, kami diterima di masyarakat ini secara hukum. Dan bahkan kalau Engkau memiliki kehendak kami bisa mengembang lebih besar lagi, kami sangat bersyukur kepada Tuhan, dan kami siap dipakai Tuhan untuk melaksanakan tugas tersebut. Tuhan, kami serahkan kebutuhan kami setiap bulan, kebutuhan operasional dan juga
program-program yang kami kerjakan. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu sekalian dalam kondisi kesulitan mereka, dalam keluarga, perekonomian, pekerjaan. Kami mohon Tuhan terus memelihara hidup mereka dan nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka, supaya mereka melihat bahwa Tuhan sangat peduli terhadap mereka, sehingga mereka tidak kecewa ya Tuhan. Dan saat ini tolonglah bila ada jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan berat ya Tuhan, dalam sakit penyakit, kami serahkan Bapak Junaidi, Ibu Irma, Pak Adi yang saat ini berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang tuanya melalui dinas sosial dan pengobatan nantinya. Kami berdoa Tuhan akan menolong. Dan juga Ibu Anita Maharani yang saat ini sedang sakit matanya dan akan dioperasi di Rumah Sakit Wiyung. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kau sembuhkan, Kau pakai rumah sakit untuk dapat menolongnya. Kami juga berdoa untuk Pak Lukasyono, berdoa untuk Pak Mo, Ibu Sumarti dan juga Ibu Muryati. Tuhan memberkati mereka dalam kelemahan fisik mereka. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Kami mohon pertolongan-Mu untuk dapat memberi yang terbaik bagi mereka, pekerjaan yang sesuai dengan skillnya. Juga kami berdoa Tuhan untuk pasangan hidup bagi jemaat yang saat ini memerlukannya. Berikan kesabaran dan juga berikan semangat untuk dapat mencari yang sepadan dengan mereka ya Tuhan. Dapat menunggu waktu Tuhan yang tepat, supaya pasangan hidup mereka dapat menjadi penolong yang sepadan bagi mereka di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, dan kami serahkan rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ini. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.